Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 297, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Chaniokil, kamu memanggilku apa? Suara di ujung telepon agak rendah, tetapi terdengar penuh tekanan. Patriark Lehnar, keluarga Kil bangkrut, dan bangkrut oleh seorang junior. Chaniokil tampak bingung dan gugup saat ini. Ada apa? Bukankah kamu menyebut keluarga Xianjiang Lehnar saya? Ya, tapi mereka sama sekali tidak menganggap serius keluarga Xianjiang Lehnar, kata Chaniokil lagi. Ujung telepon yang lain terdiam beberapa saat, dan kemudian, dengan amarah yang kuat, berteriak, siapa yang begitu berani, tidak berani mempertimbangkan keluarga Xianjiang Lehnar. Chaniokil segera menjawab, itu adalah seseorang bernama Aiden Enzo. Telepon langsung ditutup. Sebelum Chaniokil datang, dia terus berbicara, menatap telepon dengan bingung, dan melanjutkan, hei, Patriark Lehnar, Patriark Lehnar. Apa yang terjadi? Sibuk, atau sinyalnya jelek? Pada saat ini, Chaniokil seperti semut di panci panas, dia sangat cemas, dan dia menelepon beberapa kali dengan tergesa-gesa, tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Pada saat putus asa, panggilan telepon datang. Hati Chaniokil tenggelam ke dasar lembah, dan dia menutup telepon lagi. Dia sibuk dengan senyum tersanjung dan berkata, Patriark Lehnar, apakah sinyalnya tidak bagus barusan? Kerjasama antara keluarga Lehnar dan keluarga Kil Shanghai Anda dihentikan, dan jika terjadi sesuatu pada keluarga Kil Anda, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Lehnar. Setelah selesai berbicara, telepon ditutup lagi. Untuk sementara, Chaniokil benar-benar tercengang, dan tetap di sana sepenuhnya, tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Keluarga Xianjiang Lehnar telah memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Kil. Mengapa? Ayah, apa kata keluarga Lehnar? Apakah mereka siap membantu kita? Freddy Kil sangat ketakutan dan bingung saat ini. Jika keluarga Kil jatuh, dia akan kehilangan segalanya. Chaniokil menangis, menatap putranya, menamparnya dengan marah, dan berteriak, ini semua disebabkan olehmu, anak pemberontak. Tamparan ini mengejutkan semua orang di aula depan. Semua orang menatap Chaniokil dengan tercengang. Kemudian, dia melihat patriark yang perkasa dari keluarga Kil, yang berbalik, berlutut di tanah, bersujud kepada Aiden Enzo, dan memohon belas kasihan, Tuan Muda Enzo, saya salah, saya benar-benar salah. Tolong biarkan saya pergi. Keluarga Kil, kamu bisa memintaku untuk meminta maaf, termasuk permintaan maafku. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan mematahkan kakinya sekarang. Freddy Kil, yang berada di belakangnya, melebarkan matanya ketakutan. Kaki pergi lemas, membalik, mendesis. Semua orang mengira jika Chaniokil mengundang keluarga Lehnar keluar, masalah ini akan berakhir seperti ini. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Aiden Enzo, apakah dia masih bisa dibandingkan dengan keluarga Xianjiang Lehnar. Tetapi, kecelakaan terjadi. Keluarga Lehnar tidak berguna. Chaniokil benar-benar menyerah. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan di telepon, tetapi dari perilaku Chaniokil saat ini, dapat dinilai bahwa keluarga Lehnar meninggalkan keluarga Kil. Kegemparan. Bos besar yang sedang minum teh di belakang aula depan juga saling memandang dengan cara yang tidak jelas saat ini. Tuan Muda Enzo, statusnya tidak sederhana. Saya khawatir semua orang yang hadir malam ini tidak bisa dibandingkan dengannya. Tidak bisakah dia menjadi tamu terhormat yang diterima oleh Julnas sendiri? Bisa saja, aku akan bertanya pada Julnas nanti. Tapi di sini, penonton yang menonton sudah tercengang. Chaniokil berlutut seperti ini, benar-benar mengaku kalah. Berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, Aiden Enzo menatap Chaniokil, yang terus bersujud sampai dahinya hancur, dan hanya berkata, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo mengabaikan orang-orang ini dan berbalik secara langsung. Dia pergi di bawah mata semua orang yang iri dan terkejut. Samuel Logan juga melirik Chaniokil dengan dingin, dan mengikuti Aiden Enzo yang pergi beberapa langkah. Siren tetap di tempat kejadian, berkeringat untuk dirinya. Untungnya, Tuan Muda Enzo melupakan dirinya. Saat ini, kakinya sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah, dan dia hanya bisa berhenti dengan dukungan dari anggota Girl Group.
Melihat ke tanah lagi, Chanyeol Kil, yang sedang berlutut, generasi kaya, menghilang begitu saja dari dunia. Setelah Aiden Enzo pergi, berbagai diskusi dan seruan meletus di aula depan. Terlalu kuat, terlalu dibesar-besarkan. Apa latar belakang tuan muda Enzo ini? Bahkan keluarga Xianjiang Lehnar pun takut. Samuel Logan mengejarnya. Dia mengeluarkan kotak brokat kecil dan menyerahkannya kepada Aiden Enzo. Aiden Enzo melirik Samuel Logan, mengambil kotak brokat kecil, membukanya, dan menemukan sepotong giok hijau, yang jelas merupakan pecahan dengan tepi dan sudut. Apa ini? Aiden Enzo bertanya dengan bingung. Samuel Logan buru-buru membalik zamrud itu dan memberi isyarat, "Tuan muda Enzo, lihat kata ini." Aiden Enzo melihat, dan ada sebuah kata yang terukir di bagian belakang batu giok itu. Meski tidak lengkap, tapi samar-samar bisa dikenali, itu adalah karakter Lehnar. Hanya yang ini, Aiden Enzo bertanya. Samuel Logan mengangguk, dan berkata, "Kami berurusan dengan rumah keluarga Hong, dan menemukannya dari kamar Trevano Hong. Orang tua itu meminta saya untuk menyerahkannya kepada Anda. Itu ditemukan di kamar Trevano Hong." Aiden Enzo memegang sepotong kecil batu giok ini, melihatnya untuk waktu yang lama, dan terdiam berpikir. Setelah itu, dia bertanya, "Apa lagi yang dikatakan Dominic Logan?" Samuel Logan buru-buru menjawab, "Orang tua itu berkata bahwa batu giok ini mungkin ada hubungannya dengan orang yang berdiri di belakang keluarga Hong." Orang di belakang. Aiden Enzo memikirkan sepasang seragam tempur hijau dan hitam bersenjata lengkap yang dibawa Yunda Hong. Apakah keduanya berhubungan? Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia berjalan ke samping, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Fabio Yuka. "Mari kita periksa detail kamar dagang keluarga Hong dan lihat siapa yang ada di belakang mereka. Perhatikan juga pergerakan keluarga Lehnar. Aku akan pergi ke Xianjiang dalam beberapa hari." Aiden Enzo mengangkat kepalanya, melihat ke langit, dan memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, tetapi dia tidak yakin. Melihat ke belakang, Aiden Enzo melirik Hotel White Horse Manor. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata kepada Samuel Logan, "Kirim saya kembali." Dalam perjalanan, dia menelepon paman keduanya dan menjelaskan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam kamar dagang internasional malam ini. Kembali ke Xianjiang, Brilio Enzo tidak mengatakan apa-apa. Pada pukul 7 atau 8 malam, Aiden Enzo, Tergio Ziso, dan lainnya kembali ke Xianjiang. Setelah dia dan Tergio Ziso berpisah, dia kembali ke villa tanpa henti, dan dia lega saat melihat Vivian Low. "Suami." Vivian Low menggembungkan perutnya dan memeluk Aiden Enzo, wajahnya penuh keluhan. Saat ini, memeluk Aiden Enzo, dia menyadari rasa aman yang kuat. "Tidak apa-apa, aku kembali." Aiden Enzo menepuk punggung Vivian Low dengan ringan. "Apakah Ceril sudah tidur?" "Ya." Setelah sekian lama, Aiden Enzo membujuk Vivian Low untuk tidur. Ketika dia kembali ke ruang tamu di lantai bawah, dia melihat Dejan Lois duduk di sofa, menonton TV dengan mata tajam. "Bagaimana? Apakah kamu menemukannya?" Aiden Enzo berjalan mendekat dan bertanya. Dejan Lois dengan santai melemparkan tas file ke Aiden Enzo, tidak dapat mengalihkan pandangan dari TV, dan berkata, "Semua informasi ada di sini, tapi saya menyarankan Anda untuk siap secara mental." Aiden Enzo tertegun, melihat tas file di atas meja kopi, jatuh ragu-ragu. "Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan." Dia merokok, mengambil tas arsip, membuka segel, dan melihat foto adik perempuannya Adelina Enzo ketika dia berusia 7 atau 8 tahun, diikuti dengan dokumen investigasi terperinci, diikuti oleh banyak foto. Dari usia 7 atau 8 tahun, hingga foto-foto kecelakaan, hingga foto-foto ketakutan dan ketakutan di usia 12 atau 13 tahun, hingga foto-foto tangan gunting yang mulai menatap kamera dengan malu-malu pada usia 15 atau 16 tahun. Kemudian ke foto muda dan cantik di usia 20. Tangan Aiden Enzo semakin gemetar, dan matanya menjadi lebih lembab. Setelah bertahun-tahun, rasa bersalah di hati Aiden Enzo diperbesar hingga saat ini. Benar-benar masih hidup. Aiden Enzo melihat foto berusia 20 tahun di tangannya, matanya sudah sangat lembab. Dejan Lois bersenandung, dan berkata, "Hidup." Setelah menerima jawaban afirmatif, Aiden Enzo terdiam beberapa saat, sangat tenang. Tidak bisa melihat kegembiraan apapun. Namun, hati Aiden Enzo saat ini seperti ketenangan setelah lautan badai. Hidup, saudari Adelina Enzo benar-benar hidup.
Bisakah aku menghubunginya? Aiden Enzo bertanya lagi. Dejan Lois menggelengkan kepalanya. Dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya, dia berkata, sulit. Menurut materi ini, Nona muda sepertinya tidak ingin kembali ke keluarga Enzo, atau dia tidak ingin melihat siapapun yang berhubungan denganmu dan keluarga Enzo. Dia benci, aku benci keluarga Enzo. Aiden Enzo menghisap rokoknya dengan tajam dan menelannya ke dalam paru-parunya, yang terasa sedikit pedas. Tapi itu saja, dia akan lebih nyaman. Kejadian saat itu, jika bukan karena saya, saudara perempuan saya tidak akan mengalami kecelakaan. Setelah bertahun-tahun, Aiden Enzo selalu percaya bahwa dia telah menyakiti adik perempuannya. Dia telah hidup dalam menyalahkan diri sendiri. Akibatnya, adik perempuannya Adelina Enzo menjadi tabu bagi Aiden Enzo. Bisakah kamu mencari tahu di mana dia sekarang? Aiden Enzo sedikit tidak rela. Dejan Lois menatap Aiden Enzo. Setelah hening sejenak, dia mengeluarkan catatan tempel dari sakunya, dan berkata, ini alamatnya, tapi, Tuan Muda, saya harus mengingatkan Anda, bersiaplah. Wanita itu mungkin tidak akan mengenali Anda. Jika Anda pergi seperti ini, itu mungkin membangkitkan perhatian jijik. Aiden Enzo melihat catatan tempel di tangannya, Panti Asuhan Fuxing, alamat di Shanghai. Aku tahu. Aiden Enzo dengan erat mencengkeram kertas tempel di tangannya, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Panti asuhan, bagaimana keadaan adikku selama ini? Apakah kamu pernah dibully? Apakah kamu punya teman? Apakah kamu pernah berbicara tentang pacar? Untuk sementara, banyak pertanyaan membanjiri benak Aiden Enzo. Di dunia ini, selain ayahnya, Vivian Low dan Cheryl, dia adalah orang yang paling dekat dengannya. Aiden Enzo tidak tahu bagaimana menghadapi Adelina, bagaimana menjelaskan, bagaimana membawanya kembali ke rumah keluarga Enzo. Tengah malam, Aiden Enzo kembali ke kamar tidur, berbaring di samping Vivian Low, memeluk Vivian Low dengan lembut dari belakang, membenamkan kepalanya di rambut Vivian Low, mencium aroma tubuhnya, dan mencari sedikit kenyamanan. Ada apa? Vivian Low sedikit memiringkan kepalanya. Tanya lembut. Biarkan aku memelukmu sebentar, kata Aiden Enzo. Dengan gemerisik, Vivian Low berbalik dan memeluk Aiden Enzo, merasakan sedikit gemetar pria di pelukannya. Dia menangis. Aiden Enzo menangis. Tidak apa-apa, sayang, semuanya akan baik-baik saja. Vivian Low menepuk punggung Aiden Enzo dengan ringan dan berkata dengan lembut. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya, dia masih hidup, dia masih, kata Aiden Enzo sesekali, suaranya yang sedih membuat orang merasa tertekan. Seperti anak laki-laki besar yang dianiaya. Apakah itu Adelina? Vivian Low bertanya dengan lembut. Aiden Enzo mengangguk. Bukankah itu seharusnya menjadi alasan kegembiraan? Aiden Enzo, lihat aku. Vivian Low memeluk wajah Aiden Enzo, menatapnya dengan serius, dan berkata, jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukanlah, jangan serahkan diri Anda sendiri. Sayangnya, tentu saja, saya juga bisa pergi dengan Anda. Tidak peduli apa yang terjadi antara Anda dan Adelina, saya percaya bahwa setelah bertahun-tahun, satu-satunya yang tersisa di antara Anda adalah hubungan kakak-adik, yang merupakan hubungan di mana darah lebih kental dari air. Mereka tidak dapat dipisahkan. Aiden Enzo memandang Vivian Low, mengangguk berat, menjadi tenang, dan berkata, aku akan pergi ke Shanghai besok, jadi kamu bisa pergi bersamaku. Baik, Vivian Low sepakat. Keesokan harinya, keduanya memesan tiket pesawat dan terbang langsung dari Shangjiang ke Shanghai. Setelah mendarat, Aiden Enzo mengatur agar Vivian Low pergi ke hotel terlebih dahulu. Lagi pula, dia hamil dan tidak cocok untuk perjalanan jarak jauh. Sore hari, Aiden Enzo meninggalkan hotel sendirian, dan pergi ke panti asuhan Fuxing sendirian. Di gerbang panti asuhan, Aiden Enzo mengangkat alisnya. Setelah beberapa kali melirik, dia berjalan menuju ruang penjaga. Tuan, apakah ini panti asuhan Fuxing? Aiden Enzo menyerahkan sebatang rokok kepada penjaga keamanan. Petugas keamanan pertama-tama melihat Aiden Enzo, dan tanpa basa-basi lagi, dia mengambil tongkat dari kamar penjaga, bergegas keluar dan berteriak, kalian sekelompok orang yang tidak bermoral datang ke pintu setiap hari, dan orang tua saya ada di sini, jadi jangan pernah berpikir untuk menghancurkan panti asuhan ini. Aiden Enzo terkejut, dan buru-buru menjelaskan, Tuan, Anda salah paham. Saya bukan dari tim pembongkaran. Saya di sini untuk menemukan seseorang. Aiden Enzo buru-buru menyerahkan sebatang rokok, lalu mengeluarkan fotonya, dan bertanya,
apakah Anda pernah melihat wanita ini, Pak? Petugas keamanan mengambil foto dari Aiden Enzo dan menjauhkannya untuk beberapa saat. Kemudian dia menoleh dan menatap Aiden Enzo dengan waspada, dan berkata secara langsung dan dingin, "Tidak, aku tidak mengenalmu, ayo pergi." Aiden Enzo mengerutkan kening, melihat ekspresi penjaga keamanan, terlihat jelas bahwa dia kenal dia. "Tuan, apakah kamu tidak benar-benar mengenalnya? Ini saudara perempuanku, dan aku adalah saudara kandungnya." Aiden Enzo sedang terburu-buru, berbaring di jendela, dengan cemas memegang foto dan berkata kepada lelaki tua itu. Petugas keamanan memandang Aiden Enzo dengan curiga, dan bergumam, kapan Nona Enzo punya saudara laki-laki? Kata-kata ini tidak bisa lepas dari telinga Aiden Enzo, dan dia segera berkata, "Tuan, saya benar-benar bukan orang jahat. Lihat kita berdua, mata, hidung, apakah mereka mirip?" Mendengar ini, Satpam benar-benar mengambil foto itu dan membandingkannya dengan Aiden Enzo. "Tidak masalah jika Anda tidak melihatnya," Satpam itu mengangguk lagi dan lagi. Ditanya, "Apakah Anda benar-benar saudara laki-laki Nona Enzo?" Aiden Enzo mengangguk dengan tergesa-gesa, "Ya, sungguh. Kakak perempuan saya dan saya telah berpisah selama lebih dari 10 tahun. Dia melarikan diri ketika dia masih muda. Saya telah mencarinya selama lebih dari 10 tahun, saya baru mengetahuinya baru-baru ini." Aiden Enzo tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya kepada orang asing, jadi dia hanya mengarang alasan. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia langsung memarahi Aiden Enzo, "Mengapa kamu seorang kakak laki-laki? Kamu kehilangannya selama lebih dari 10 tahun, dan kamu baru menemukannya sekarang. Tahukah kamu betapa menderitanya Nona Enzo selama ini?" Aiden Enzo terus mengakui kesalahannya, dan setelah segala macam permohonan, penjaga keamanan membawa Aiden Enzo ke panti asuhan. Ini panti asuhan kecil dengan lingkungan yang baik. Banyak anak-anak bermain dan bermain di panti asuhan. Lelaki tua itu memandangi kelompok anak-anak yang lucu ini, dengan tangan di belakang. Membungkuk, dia tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Hei, boneka-boneka ini akan segera kehilangan tempat untuk makan dan tidur, hidup itu sulit." Aiden Enzo mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar ini, dan melihatnya setelah beberapa kali melirik ke arah sekelompok anak yang sedang bermain dengan gembira. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan, barusan Anda mengatakan bahwa tempat ini akan dihancurkan." Penjaga keamanan menjadi marah ketika mendengar ini, dan berteriak dengan wajah harimau, "Tapi tidak. Bajingan itu membuat keributan setiap 3 hari dan membuat keributan besar setiap hari, memaksa Nona Adelina untuk membeli tempat ini, mengatakan bahwa itu akan menjadi pusat komersial. Bajingan itu dibutakan oleh kepentingan dan hanya memiliki uang di mata mereka. Jaga hidup dan mati anak-anak ini. Di sini, ruang terdalam adalah tempat Nona Adelina kadang-kadang datang untuk beristirahat." Pria tua itu menunjuk ke ruangan kecil terdalam. Aiden Enzo mengangguk terima kasih dan berjalan perlahan, merasa sangat gelisah di hatinya. Berdiri di depan pintu, Aiden Enzo melihat ke pintu yang setengah terbuka. Tarik napas panjang. "Saya akhirnya akan melihat saudara perempuan saya." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Merasa cemas, Aiden Enzo dengan lembut membuka pintu, menarik perhatian. Punggung yang indah, dengan punggung yang indah dan sosok yang anggun, mengangkat lengannya, menyisir rambutnya yang bergelombang, mengenakan kemeja putih, dan rok profesional berwarna merah menyala. Punggung yang sangat menawan, seolah menyadari bahwa pintu didorong terbuka, wanita itu buru-buru mengancingkan dadanya, menoleh untuk melihat ke arah pintu, dan bertanya dengan marah, "Siapa?" Aiden Enzo tercengang, Maaf, saya tidak bersungguh-sungguh." Aiden Enzo buru-buru meminta maaf, lalu menutup pintu, berdiri di depan pintu, terengah-engah, dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Canggung, setelah beberapa menit, pintu dibuka lagi, Aiden Enzo berbalik, ingin meminta maaf. Bentak, tiba-tiba, wajahnya ditampar, dengan angin yang harum. "Siapa yang menyuruhmu masuk begitu saja? Siapa kamu?" Wanita itu tampak kedinginan dan tidak puas, dengan tangan bersilang di dadanya, kemeja putih yang serasi dengan rok profesional merah menyala, rambut bergelombang besar, dan rok hitam lebar, kacamata berbingkai terlihat sangat dewasa dan menawan. Wanita yang anggun. Aiden Enzo tertegun sejenak, melihat wajah cantik ini, itu sudah cukup untuk membuat seorang pria mati lemas. Dia tertawa, untungnya, itu bukan Adelina Enzo. "Maaf, saya tidak sengaja melakukannya. Nama saya Aiden Enzo,
dan saya di sini untuk mencari seseorang. Aiden Enzo membungkuk, dengan tergesa-gesa dan meminta maaf lagi. Wanita itu memandang Aiden Enzo dengan dingin, dan bertanya dengan curiga, mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Siapa yang membawamu masuk? Wajah Tania tertutup lapisan es saat ini, dan dia belum pernah terlihat oleh pria sebelumnya. Pria yang mendobrak dengan sembrono ini, sebenarnya melihat dirinya. Sial, namun, dia tidak bisa terlalu kejam, dan terus menahan amarah di hatinya. Ah, paman penjaga yang membawaku masuk. Aku sedang mencari Adelina Enzo. Aiden Enzo buru-buru menjawab, dia bisa merasakan dinginnya wanita di depannya, dan tatapan yang ingin bunuh dia. Maaf, saya benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Setelah Aiden Enzo selesai berbicara, dia terus meminta maaf. Tania memandang Aiden Enzo dengan kesal, dan bertanya dengan tidak puas, apa yang kamu cari dengan Nona Adelian kami? Nona Adelina, Aiden Enzo terkejut, dan buru-buru berkata, itu benar, saya saudara kandung Adelina Enzo. Kami telah hilang selama lebih dari 10 tahun. Tania tercengang ketika mendengar kalimat ini, dia mengerutkan kening dengan indah, mendorong bingkai kacamatanya, melirik Aiden Enzo beberapa kali, lalu mencibir dan berkata, kamu adalah saudara kandung Nona Adelina. Sama seperti kamu, mungkinkah saudara laki-laki Nona Adelina? Tania tersenyum. Apakah masih ada seseorang yang datang untuk mengenali saudara saya sekarang? Kemudian, dia menunjuk ke gerbang dengan marah, dan berteriak, kamu, keluar sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kamu masih ingin berpura-pura menjadi saudara Nona Adelina. Kamu tahu bahwa orang-orang seperti kamu datang ke sini setiap hari. Apakah itu? Entah saya mengenali saudara laki-laki saya atau adik laki-laki saya, dan beberapa bahkan mengenali pacar mereka. Tania benar-benar marah. Nona Adelina adalah orang yang sangat baik, muda dan cantik, yang telah membangkitkan ketamakan banyak orang. Setiap hari, seseorang mengendarai mobil mewah ke pintu masuk panti asuhan, mengatakan bahwa dia adalah pacar Nona Adelina dan ingin masuk untuk melihat Nona Adelina. Namun, ini adalah pertama kalinya Tania melihat pria biasa, dan dia berani datang untuk mengenali saudara laki-laki Nona Adelina. Itu hanya lelucon. Tidak, aku benar-benar. Aiden Enzo buru-buru menjelaskan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Tania memotongnya dengan suara memarahi. Tidak, kamu cabul, cepatlah, atau aku akan menelepon seseorang. Tania benar-benar tidak menyukai pria seperti Aiden Enzo. Intinya, dia tidak sengaja mengintip dirinya barusan. Inilah yang paling dibenci Tania. Aiden Enzo berpikir sejenak, mengetahui bahwa dia mungkin tidak dapat melihat Adelina Enzo hari ini, jadi dia hanya bisa menyerah, berbalik dan pergi. Saat berangkat dari pintu, sangat disayangkan, sekelompok gangster dari masyarakat memegang tongkat baseball dan barang-barang lainnya, merokok, dan bergegas masuk dengan sombong. Aiden Enzo hanya meliriknya 2 kali dan tidak berhenti. Tetapi, segera setelah itu, terdengar suara tangisan anak-anak, laki-laki berteriak, dan menghancurkan panti asuhan. Biarkan Chen Xiaoniu keluar. Jika kamu tidak menandatanganinya hari ini, saudara-saudara kita akan menghancurkan tempat sialan ini. Menderita, Tania memandangi sekelompok bajingan di depannya yang penuh huliganisme, menggendong 2 anak di pelukannya, dan sekelompok anak yatim piatu tanpa ayah dan ibu bersembunyi di belakangnya, dan berteriak dengan marah, kalian geng bajingan, Nona Adelina berkata, jangan tanda tangan. Tidak ada tanda, pria terkemuka itu berteriak dengan marah, dengan tato naga dan harimau di leher dan lengannya, dia tinggi, dan namanya adalah Brother Gui. Sangat terkenal di daerah ini. Berani melakukan apa saja, saya tidak tahu sudah berapa kali saya masuk. Ledakan, dia menendang beberapa fasilitas mainan, mengangkat tongkat baseball di tangannya, menunjuk Tania yang gemetaran, dan berteriak, jika kamu tidak menandatangani, aku akan menghancurkan tempat ini. Jika kamu melukai bunga dan tanaman di masa depan ini, jangan salahkan kami. Bajingan, dasar bajingan. Paman keamanan mengambil tongkat dari ruang keamanan dan memukulinya. Tetapi, mata Brother Gui menjadi dingin, dia naik dan menendang dada dan perut paman keamanan dengan keras, mengutuk, orang tua sialan, kamu benar-benar ingin mati. Tendangan ini tidak ringan, dia menendang paman keamanan dan menggulingkannya di tanah beberapa kali, dan dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Dia adalah tulang tua, bagaimana dia bisa menahan tendangan seperti itu? Tania bergegas, berjongkok, dan bertanya dengan gugup, Paman, apakah kamu baik-baik saja?
Paman keamanan terengah-engah, menunjuk ke saudara laki-laki tersayang dan yang lainnya, dengan tangan gemetar, memarahi binatang buas. Bajingan, kamu akan menderita pembalasan. Brother Gui dan yang lainnya tertawa beberapa kali, dan berkata, pembalasan. Akulah Tuhan, siapa yang berani membalasku? Ucapkan, saudara laki-laki yang mulia itu melambaikan tangannya dan berteriak, hancurkan. Dalam sekejap, 7 atau 8 orang mulai menghancurkan dengan liar. Anak yatim piatu itu, yang tertua baru berusia 11 atau 12 tahun, dan yang termuda baru berusia 4 atau 5 tahun, dan mereka menangis ketakutan. Melihat semua ini, mata Tania dipenuhi dengan air mata, dia bergegas, meraih Brother Gui, dan menangis, jangan hancurkan. Kamu bajingan, apakah kamu tidak punya anak? Mereka sangat menyedihkan sehingga mereka memiliki tempat di mana mereka makan, tidur dan bermain, dan kamu ingin menghancurkan satu-satunya rumah mereka, kamu sangat kejam. Orang itu kesal, mendorong Tania pergi, dan berteriak, persetan, pergi dari sini. Menderu kemudian, dia mengangkat tangannya yang besar seperti telapak tangan, dan langsung menamparkan wajah Tania dengan marah. Tania juga ketakutan, dia tetap di tempatnya, dengan mata terpejam, menunggu tamparan. Tetapi, tamparan itu tidak jatuh. Tania membuka matanya, dan melihat sosok tinggi berdiri di depannya di beberapa titik. Tangan besar Brother Gui terjepit erat di udara. Itu dia, orang cabul yang mengintip dirinya sendiri. Sialan, siapa yang kamu tunggangi? Keluar. Brother Gui sangat marah, menatap pria yang tiba-tiba muncul seperti serigala, mencoba melepaskan diri. Namun, kekuatan lawan sangat besar sehingga dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Pahlawan untuk menyelamatkan wanita. Sejenak, adik laki-laki itu semua mengelilinginya dengan sikap mengancam. Aiden Enzo meremas pergelangan tangan Brother Gui, dan berkata dengan dingin, saya akan memberi Anda nasihat, meminta maaf padanya dan anak-anak ini. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.